Kita akan membahas mengenai pemilu 2024, pemilu 2024 serentak. Nah, yang dimaksud serentak itu apa? Dan apa pentingnya bagi kita? Ikuti terus, kita akan membahas mengenai hal ini. Bukan membahas juga ya, kita juga sharing saja mengenai pemilu serentak 2024 atau pemilu 2024 serentak. Apa yang dimaksud serentak dan yang diserentakkan itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilu dan Pilkada, channelnya kita semua rakyat Indonesia yang merdeka. Hari ini 23 Agustus tahun 2023 jam 5.39 waktu Indonesia Barat bertepatan H-175 atau 175 hari menuju 14 Februari 2024 pencoblosan pemilu serentak tahun 2024. Nah, pemilu serentak 2024 itu yang dimaksud serentak apa? Sebelumnya kenalkan dulu, nama saya Joko Jogja, yang artinya jika jodoh takkan kemana, sayangnya jodoh orang lain yang ku jaga. Dengan kutipan hari ini, hak suara adalah instrumen paling kuat yang pernah diciptakan manusia untuk memecahkan ketidakadilan dan menghancurkan dinding-dinding mengerikan yang memenjarakan manusia karena mereka berbeda dari manusia yang lain. Kutipan dari Lyndon B. Johnson, pidato di Howard University pada tahun 1965, 4 Juni tahun 1965. Oke, kita bahas langsung saja ke materi intinya, yaitu pemilu serentak 2024 itu yang dimaksud serentak itu apanya ya? Yang pertama, kita harus melihat keserentakan itu dari dua sisi. Yang pertama waktu pelaksanaan dan yang kedua apa yang dipilih. Kalau dari sisi waktu keserentakan, maka kita bisa melihat bahwa waktu pelaksanaan dari tanggal dilaksanakan pada 14 Februari 2024, serentak pada 14 Februari 2024. Itu kalau pada tanggal itu hari normal disebut sebagai hari kasih suara, hari kasih sayang, maka khusus 14 Februari 2024 disebut sebagai hari kasih suara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keserentakan dilihat dari sisi apa yang dipilih. Kalau pemilu-pemilu sebelumnya, pemilihan presiden dan wakil presiden dan pemilihan legislatif itu dipisah. Nah, saat ini tuh pemilihan presiden dan legislatif itu dilakukan pada hari yang sama. Pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian kita juga pada hari yang sama ketika kita datang ke tempat pemungutan suara, khususnya ketika datang ke TPS, kemudian akan masuk ke bilik suara, oleh petugas KPPS nanti akan diberi 5 surat suara. Yang pertama surat suara untuk presiden dan wakil presiden, yang kedua surat suara untuk pemilihan DPR, yang ketiga adalah suara-suara untuk DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian yang keempat adalah surat suara untuk DPRD Provinsi. Dan yang kelima adalah surat suara untuk DPRD Kabupaten Kota. Nanti ada warna sendiri untuk membedakan, selain tulisan tentunya, penanda yang untuk membedakan mana surat suara untuk presiden, mana surat suara untuk legislatif dari masing-masing levelnya. Kita tunggu update dari KPU RI. Biasanya KPU RI juga sudah melihat atau menentukan untuk mempermudah warga masyarakat menggunakan hak suaranya. Selanjutnya adalah masih dari sisi waktu. Pemilu serentak 2024 juga serentak juga ya se-Indonesia. Kalau untuk khusus Indonesia sama pada 14
Februari. Jamnya jam 7 sampai jam 1 siang, jam waktu setempat ya. Di luar negeri ini berbeda tentunya, karena nanti di luar negeri juga ada waktu tersendiri karena beberapa tempat itu tidak dilakukan pada hari yang sama, karena ada beberapa metode yang digunakan ketika pemilihan pemilu 2024 di luar negeri. Nah, khusus untuk hari jamnya, untuk warga masyarakat yang memiliki surat undangan atau yang sudah terdaftar dalam DPT, daftar pemilih tetap, itu bisa menggunakan hak suaranya dari jam 7 sampai jam 1 siang. Namun ada beberapa kejadian ketika Bapak Ibu sedang tugas di luar kota, atau memang pada hari itu tidak berada di rumah karena persoalan tugas, itu bisa menggunakan juga di tempat yang lain, tapi itu harus mendaftar terlebih dulu, itu dari jam 12 sampai jam 1 itu untuk pemilih khusus. Pemilih khusus, jadi Bapak Ibu misalnya tugas jadi pengawas atau pemantau pemilu, sehingga pada hari itu tidak daftar hadir ke TPS asal, maka bisa menggunakan suaranya jam 12 sampai jam 13.00. Kutipan hari ini menjadi seorang pesimis ternyata ada baiknya juga. Karena pilihannya adalah kita benar dengan kepesimisan kita atau kita akan mendapatkan kejutan dari apa yang kita pikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.